Ketika orang-orang Yahudi itu kemudian kedatangan apa risalah yang dibawa oleh Rasulullah, sebenarnya Taurat, Injil ya orang-orang Nasrani ini bukan kok Taurat itu salah atau buruk, tidak, Injil apa salah buruk, tidak, tapi Taurat dan Injil itu cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Lama terasa kita tak berjumpa. Ada admin kami sakit, kemarin saya juga baru gantian sakit. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa kembali melanjutkan program One Day One Ayah. Dan kita saat ini akan masuk ke surat Al-Baqarah ayat ke-106. Tapi sebelum itu seperti biasa, saya mengingatkan untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, silahkan untuk segera memilikinya. Link tersedia di deskripsi di bawah, bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau menghubungi kontak center Ngaji Fuadi. Atau kalau Anda yang mobile bisa juga mendownload, nah sekarang sudah ada aplikasinya, mendownload di Play Store, ketik saja di situ Fuadi atau Quran Al-Fuadi, tapi ketik Fuadi saja, insya Allah di atas langsung ada Quran Al-Fuadi yang dikembangkan oleh developer An-Nur ya. Jadi silahkan download dan nikmati di sini penggunaan mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi di handphone Anda. Baik, kita akan lanjutkan ngaji kita. Mari ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ma, pada apa saja, ini kita posisikan sebagai isim syarat, sebagai maf'ul bih. Ma, pada apa saja, nansakh, menaksakh siapa kami, min ayatin, dari suatu ayat, au nungsiha, atau menjadikan lupa siapa kami, ha, padanya ayat, nakti, maka akan mendatangkan siapa kami, Allah, bi khairin, dengan yang lebih baik, minha, darinya ayat, au mithliha, atau sebandingnya ayat tersebut. Alam ta'lam, apakah tidak mengetahui siapa kamu, annallaha, pada sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, adalah qadirun, yang maha kuasa. Kita terjemah menggunakan urutan seperti biasa. Apa saja ya yang kami menasakhnya dari suatu ayat, atau kami menjadikan lupa padanya, maka kami akan mendatangkan dengan yang lebih baik darinya atau sebandingnya. Apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya Allah atas segala sesuatu adalah yang maha kuasa. Baik Sobat Fuadi, apa yang dikandung oleh ayat ini, mari kita satu persatu kita bahas i'rabnya terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke kandungan ayatnya. Baik, mari kita lanjutkan. Ma nansakh, ma ini bukan ma isim mausul, bukan ma nafi, tapi dia bukan juga ma istifham, tapi dia adalah ma isim syarat ya, ma isim syarat. Karena dia ma isim syarat, ingat, ma isim syarat itu adalah termasuk dari amil jazim, termasuk dari amil yang menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Dan isim syarat ini adalah termasuk amil jazim yang punya kemampuan menjazmkan pada dua fi'il. Yang fi'il yang pertama adalah fi'il syaratnya, yang fi'il yang kedua adalah fi'il jawabnya. Kalau fi'il syaratnya maupun fi'il jawabnya kok berupa sama-sama fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu i'rabnya harus jazm karena dijazmkan oleh isim syarat tersebut. Dalam prakteknya kita langsung, ma isim syarat ini kita berikan kedudukan sebagai maf'ul bih ya, maf'ul bih. Ma, pada apa saja. Nah, apa saja ya, itu namanya isim syarat ya. Jadi syarat bahwa jika ini terpenuhi, ma, pada apa saja, nangsah, menaksah siapa kami. Nah, jadi ma ini adalah isim syarat, hukumnya tentu adalah mabni. Mabni apa di sini? Ini mabni sukun karena berakhiran alif.
Kemudian kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih i'rabnya harus nasab. Nasabnya tentu hanya dalam mahal karena dia isim yang mabni. Nangsakh ini adalah fi'il syaratnya. Jadi nangsakh itu adalah fi'il syaratnya. Ma pada apa saja nangsakh menasakh siapa kami, ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya tentu adalah mu'rab. Kedudukannya di sini kategorinya terlebih dahulu ini berakhiran kha, berarti dia adalah shahihul akhir. Kedudukannya dia didahului atau dimasuki oleh amil jazim berupa isim syarat, berarti dia dimasuki amil jazim. Karena dimasuki amil jazim, i'rabnya harus jazm. Tanda jazmnya shahihul akhir dengan sukun. Manangsakh, ya, namanya fi'il syarat. Lalu mana fi'il jawabnya? Nanti fi'il jawabnya yang di belakang ini, na'ti. Nah, ini ya, na'ti. Nah, di sini adalah fi'il jawabnya, na'ti. Maka akan mendatangkan siapa? Kami. Nah, na'ti ini dari ata ya'ti, ya, aslinya adalah ata. Kemudian fi'il mudhari'nya ya'ti berakhiran dengan ya. Ya'ti berakhiran dengan ya. Maka berarti na'ti ini adalah fi'il mudhari'. Hukumnya fi'il mudhari' tentu mu'rab. Kategorinya berarti berakhiran dengan ya aslinya. Berarti dia mu'tallul akhir. Ya, mu'tallul akhir. Kemudian kedudukannya dia sebagai jawab syarat, jawabnya syarat atau sebagai fi'il jawab, berarti kedudukannya dia adalah kemasukan amil jazim. Ya, kedudukannya adalah kemasukan amil jazim sehingga dia menjadi jawab atas syarat amil jazim tersebut. Karena kemasukan amil jazim berarti i'rabnya harus jazm. Ya, jazmnya mu'tallul akhir ditandai dengan buang huruf ilatnya. Maka di sini ya-nya dibuang, jadilah dia na'ti. Nah, na'ti ini menghilangkan huruf ilatnya. Ya, na'ti. Kita sudah di sini nangsah. Kita kembali lagi ke nangsah. Dia adalah fi'il mudhari', ya. I'rabnya tadi jazm karena menjadi fi'il syarat, kemasukan amil jazim berupa isim syaratnya. Baik, fi'il butuh pada fa'il. Mana di sini fa'ilnya? Dia menyimpan dhamir mustatir. Di dalam Quran Al-Fuadi kita sebutnya fa'alif titik mim. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kalau dimunculkan berupa nahnu. Nahnu ini adalah Allah. Di sini mu'adzim nafsah, Allah mengagungkan dirinya. Tidaklah kami bukan tidak seayat apapun atau sesuatu apapun yang kami nasakh, ya, yang kami nasakh. Min ayatin berupa suatu ayat, min ayatin berupa suatu ayat apapun, ya, ayat apapun, entah aturan yang manapun. Au nungsiha atau menjadikan lupa siapa kami ha padanya ayat. Kita pakai makna yang pertama. Makna yang pertama ini nungsiha berasal dari nasia yangsa, dari nasia yang artinya itu lupa, kemudian diikutkan menjadi angsa yungsi, ya, dia dari nasia. Ini pendapat yang pertama terlebih dahulu. Nanti di sini ada dua pendapat. Yang pertama dari nasia. Nasia fi'il mudhari' diikutkan wazan af'ala menjadi angsa. Angsa. Kalau nasia artinya lupa, tapi kalau angsa menjadikan lupa. Fi'il mudhari'nya yungsi. Yungsi, ya, mengikuti wazan yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Jadi aslinya dia nasia, sulasi mujarradnya yang 3 huruf diikutkan wazan af'ala yuf'ilu menjadi angsa yungsi. Kemudian karena di sini fa'ilnya adalah nahnu, maka dipasangi jadi nun menjadi nungsiha. Nah, di sini ada au, ya, kita langsung min ayatin, nggak usah kita ini kan karena ini jar majrur biasa. Min ini huruf jar, ayatin majrurnya i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Selesai. Au ini adalah huruf atof, mengatofkan lafadz nungsi kepada lafadz nangsakh. Tadi nangsakh itu i'rabnya jazm karena kemasukan amil jazm berupa isim syaratnya. Maka nungsi maktufnya, ini berarti nungsi sebagai maktuf.
ya, sebagai maktuf dari lafadz nangsakh. Maktuf harus mengikuti maktuf alaihnya, maktuf ilaihnya lafadz nangsakh, berarti dia harus ikut sama-sama jazm karena diatofkan kepada fi'il yang jazm sebagai fi'il syaratnya tadi. Sudah? Au nungsiha, atau menjadikan lupa siapa? Kami, ha padanya ayat, ya. Di sini fa'ilnya sama, di sini ada fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kalau diwujudkan berupa nahnu, Allah, ya, mu'adzim nafsah, Allah mengagungkan dirinya, tidak pakai ana tapi pakainya nahnu. Hanya ini adalah sebagai maf'ul bih. Jadi hanya ini adalah isim dhamir, hukumnya tentu adalah mabni, kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari nungsi, ya. Maf'ul bih tentu i'rabnya adalah nasab, nasabnya kalimat yang mabni hanya dalam mahal. Selesai. Au nungsiha, apapun, apa saja berupa ayat yang kami menasakhnya ataupun kami menjadikannya terlupakan, menjadikannya lupa. Nah, di sini ada maf'ul bih yang dibuang, ya. Nanti kita bahas. Jadi nasya ketika diikutan angsa yungsi itu nanti butuh dua maf'ul bih. Seseorang menjadikan orang lain lupa atas sesuatu, jadi butuh dua maf'ul bih. Di sini baru disebutkan satu maf'ul bih. Atau kami menjadikan lupa pada ayat tersebut. Menjadikan lupa kepada siapa? Lah, ini yang dijadikan lupa ini siapa? Ini belum disebutkan. Ini nanti kita bahas. Kemudian nakti, maka akan mendatangkan siapa kami. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Ini adalah fi'il mudhari', ya, yang hukumnya mu'rab, kategorinya mu'tallul akhir, yaknya dibuang. Kedudukannya sebagai jawab syarat, berarti kemasukan amil jazim, yaitu isim syaratnya itu. Nah, terus kemudian i'rabnya jazm, jazmnya ditandai dengan membuang huruf ilat. Nah, fi'il tentu butuh pada fa'il, sama di sini fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kalau dimunculkan berupa nahnu, sama sudah. Nakti, maka akan mendatangkan siapa kami, bi khairin, dengan yang lebih baik, ya. Ini adalah susunan jar majrur, bi huruf jar, khairin majrurnya i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Bi khairin, dengan yang lebih baik, minha, darinya, dari ayat tersebut. Jadi kalaupun kami melakukan itu, kami akan datangkan dengan yang lebih baik dari ayat tersebut. Au misliha, atau yang semisalnya. Minha ini susunan jar plus majrur. Hanya di sini sebagai majrur. Au misliha, au adalah huruf ataf. Berarti misli ini adalah maktufnya. Ya, misli ini adalah maktufnya. Maktuf kemana misli ini? Maktuf ke dhamir ha. Ha di sini majrur, berarti maktufnya ikut jar, ya. Tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Hanya yang terakhir menjadi mudhof ilaih, tentu i'rabnya jar namun hanya dalam mahal. Sudah, kita masuk terlebih dahulu, kita ulangi. Apa saja yang kami, ya, menasakhnya. Apa nasakh? Nanti kita pahami. Berupa atau dari suatu ayat, atau kami menjadikannya lupa, atau kami menjadikannya lupa. Nakti, maka kami akan mendatangkan yang dengan yang lebih baik daripada itu, atau yang sebandingnya, ya, atau yang sebandingnya. Baik, terus kita lanjutkan ayat berikutnya, penutup dari ayat. Na'ti bi khairim minha umithliha, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam, ya, di sini ada hamzah. Ini adalah hamzah istifham, huruf istifham. Apakah? Hukumnya adalah mabni. Lamnya
adalah seperti biasa, ini lam huruf nafi sekaligus huruf jazm yang punya kemampuan menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Sehingga lam ini adalah kalimat fi'il, fi'ilnya adalah fi'il mudhari', hukumnya adalah mu'rab, kategorinya adalah shahihul akhir. Kedudukannya adalah kemasukan amil jazim berupa lam, ya. Maka i'rabnya adalah jazm, tanda jazmnya dengan sukun karena dia shahihul akhir. Alam ta'lam, ya, dia jazm tandai dengan sukun. Alam ta'lam, apakah tidak mengetahui? Siapa? Di sini pakai tak berarti menyimpan fa'il berupa dhamir mustatir yang kalau dimunculkan berupa anta, ya. Apakah kamu tidak mengetahui, ya. Kalau lam, bedanya lam dengan lan itu kalau secara bahasa. Lan, kalau lan ini tidak akan, kalau lam itu tidak pernah, maksudnya selama ini belum mengetahui. Alam ta'lam, apakah tidak mengetahui kamu selama ini? Nah, seperti itu, selama ini, karena dia lebih kepada madhi, jadi mengubah, namanya disebut lam ini secara makna namanya harfu qalbin, huruf yang merubah maknanya mudhari' menjadi madhi. Sehingga apakah selama ini, dulu sampai sekarang ini kamu tidak tahu? Nah, seperti itu. Ataukah apakah belum mengetahui? Seperti itu, ya boleh, silahkan. Yang penting dia namanya harfu qalbin, huruf yang merubah maknanya mudhari' menjadi madhi. Apakah selama dulu sampai sekarang ini kamu tidak tahu? Annallaha. Baik. Di sini kita masuk ke sini terlebih dahulu. Anna, ya. Ingat, inna anna ini punya amal, di mana dia nanti harus punya isim, harus punya khobar. Isimnya inna itu i'rabnya harus nasab, khobarnya inna i'rabnya harus rafa. Disebutkan inna itu tangsibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isimnya, merafa'kan khobarnya. Maka lafadz Allah di sini dia adalah sebagai isimnya inna yang otomatis i'rabnya harus nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Ala kulli syai'in ini hanya keterangan tambahan, ya, tidak memiliki suatu kedudukan di dalam i'rab. Ala kulli syai'in huruf jar, ini majrur, ini adalah mudhaf ilaihnya, ya, huruf jar majrur mudhaf ilaihnya. Huruf jar hukumnya mabni, kulli majrur i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Syai'in mudhaf ilaih, i'rabnya juga jar, tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Sesungguhnya Allah adalah qadirun. Nah, ini berkedudukan sebagai khobarnya inna, ya. Khobarnya inna i'rabnya harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad. Nah, selanjutnya susunan anna bersama isim, anna plus isimnya plus khobarnya, ya, ini plus khobarnya ini susunan ini menduduki kedudukan sebagai maf'ul bih, ya. Maf'ul bih dari mana? Dari kata-kata ta'lam, ya. Apakah kamu selama ini tidak mengetahui? Ya, sesungguhnya Allah itu adalah yang maha berkuasa. Nah, di sini menjadi maf'ul bih, menduduki maf'ul bih dari ta'lam. Nah, cirinya sederhana. Jadi kalau anna itu kok dibaca anna fathah, berarti dia sebenarnya sedang menduduki suatu kedudukan. Bukan annanya, tapi anna bersama isim dan khobarnya ini menduduki suatu kedudukan tertentu kalau dibaca anna. Kalau dia tidak sedang menduduki kedudukan, dia akan dibaca inna. Ini cirinya. Jadi Sobat Fuadi, kalau kita membaca innallaha, berarti dia pasti itu posisi awal pembicaraan, atau inna bersama isim dan khobarnya tidak sedang menduduki suatu kedudukan. Tapi kalau dibaca anna, pasti dia menjadi suatu kedudukan, entah sebagai maf'ul, entah sebagai fa'il. Nah, itu dilihat konteksnya. Baik, sekarang kita masuk dari sisi makna. Ma pada apa saja nangsah
Menasakh siapa kami. Naskhu ini sebenarnya maknanya banyak sekali, bisa membatalkan, mengganti, menyalin, memindah, ya seperti itu makna dari naskhu. Sehingga kalau kita di handphone itu ada copy itu kalau kita pakai yang versi Arabnya ya naskhu, ya. Jadi nasakh itu maknanya bisa membatalkan, bisa mengganti, ya. Apa saja yang kami batalkan hukumnya atau kami ganti min ayatin dari suatu ayat, au nungsiha. Makna nungsiha ini ulama ada dua pendapat. Yang pertama adalah diambil dari kata-kata nasia yang artinya lupa, ya. Kemudian diikutkan wazan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu berarti menjadi angsa yungsi. Nah ini ya, angsa yungsi. Nah kalau menggunakan makna ini berarti angsa yungsi menjadikan lupa, ya. Tapi ada ulama yang mengambil ini dari kata-kata ya nasa'a, yang artinya menangguhkan, ya. Berarti diikutkan dari angsa'a yungsi'u. Nah, berarti dia dari angsa'a yungsi'u. Kalau menggunakan makna yang ini, dia adalah dari angsa'a yungsi'u, berarti maknanya bukan menjadikan lupa tapi menangguhkan. Ya, ini kita pakai dua-duanya. Yang pertama, apapun yang kami nasakh dari suatu ayat ataupun kami menjadikan manusia lupa terhadapnya, yang menjadikan Rasulullah itu lupa pada satu kondisi terus kemudian mengingatnya, bukan lupa kemudian tidak tertulis dalam ayat Al-Quran, lupa terus kemudian mengingatnya di kondisi yang lain. Nah, kalau makna yang lain, ataupun yang kami menangguhkannya, untuk yang menggunakan makna angsa ayungsiu yang maknanya menangguhkan, ini karena ada satu riwayat qiraah yang membacanya bukan aunungsiha tapi aunungsiuha, ya, menggunakan apa? Ada hamzahnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ataupun yang kami jadikan lupa, ataupun yang kami tangguhkan, maka kami akan mendatangkan yang lebih baik darinya. Baik, Sobat Fuadi, rahimakumullah. Ini berawal dari orang-orang Yahudi yang pertama, makna ayat ini sebenarnya ketika didatangkan sesuatu yang baru, termasuk ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang itu menggantikan ajaran-ajaran sebelumnya, maka yang ini pasti lebih baik. Ya, ini pasti lebih baik. Nah, ketika Allah menggantikan itu, mereka mau mengimani ini, mereka wah nanti kalau iman sama Muhammad, iman kepada Al-Quran, berarti mereka menyatakan bahwasanya yang mereka bawa ini akan terbatalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini mereka pakai untuk menyerang. Tidak mungkin Allah membatalkan suatu hukum dan menggantikan dengan hukum yang lain, karena itu berarti Allah pernah mengalami tidak tahu. Nah, seperti itu logika mereka. Padahal sebenarnya tidak. Ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan seperti ini. Jadi nasakh ini bukan terkait pembatalan hukum sebenarnya, tapi ketika hukum tidak lagi bisa dipakai karena kondisi yang sudah tidak sesuai. Contoh misalkan anak kecil, ya ini di luar hukum ya. Anak kecil misalkan kita, kalau anak baru lahir kita mengatakan dia harus minum ASI, ya, dia harus minum ASI. Mengapa kok kita katakan dia harus minum ASI? Karena itu kondisi yang terbaiknya pada saat itu adalah ASI. Lalu ketika dia sudah beranjak dewasa, kita mulai pakai bubur, ya, karena dia sudah mulai punya gigi. Ketika besar pertanyaannya, apakah kita suruh dia tetap minum ASI? Tentu kondisinya sudah berbeda. Ya, kondisinya tentu sudah berbeda. Nah, kondisi yang berbeda ini otomatis akan berdampak pada hukum yang berbeda. Maka ambil contoh, ini adalah yang paling sering dijadikan contoh kalau di dalam Islam adalah hukum terkait dengan khamr. Di surat An-Nahl, di surat Al-Baqarah itu ada di mana
khamr belum diharamkan, masih diperbolehkan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, tentang judi. Ya katakan itu ada dosanya besar tapi juga ada manfaatnya. Hanya saja wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, hanya saja dosanya lebih besar, madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, tapi belum diharamkan. Kemudian baru setelah beberapa lama kemudian muncul ayat berikutnya, mulai dilarang meminum khamr ketika sudah mendekati salat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jadi kalau sudah mendekati waktu salat tidak lagi minum khamr karena nanti takutnya pas salat masih dalam keadaan mabuk. Ya, baru kemudian di ayat terakhir itu disampaikan bahwasanya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, ini adalah khamr, maisir dan ini adalah rijsun min amali syaitan. Ini adalah keburukan dari amal setan, maka jauhi, jangan kamu lakukan. Itu mulai haram, yang mulai haram. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya ketika Allah mengganti ya suatu ayat dengan ayat yang lain atau menangguhkannya, yang menjadikan Rasulullah lupa ataupun menangguhkannya dan kemudian baru memberlakukannya di waktu yang lain, itu pasti kami datangkan dengan yang lebih baik atau paling tidak yang serupa, yang semisal, sebanding, tidak mungkin lebih buruk. Nah, ketika orang-orang Yahudi itu kemudian kedatangan risalah yang dibawa oleh Rasulullah, sebenarnya Taurat, Injil, ya orang-orang Nasrani ini bukan kok Taurat itu salah atau buruk, tidak. Injil apa salah buruk, tidak. Tapi Taurat dan Injil itu cocok pada zamannya, dan ketika Rasulullah datang maka Allah menggantikan itu dengan yang ini, dan ini adalah pasti dalam posisi khairim minha, sesuatu yang lebih baik, dalam artian bukan kok yang dulu salah, tapi ini lebih sesuai dengan masanya. Baik, ini yang ingin ditegaskan oleh Allah. Kemudian Allah menyatakan alam ta'lam, apakah tidak tahu, apakah tidakkah kalian mengetahui, tidakkah kamu mengetahui. Nah, di sini kamu, di sini maknanya failnya adalah anta, ya, failnya adalah anta. Secara lafadz tentu yang dimaksud karena yang menerima wahyu adalah Rasulullah, tapi sebenarnya yang sedang dituju oleh Allah ini orang-orang Yahudi ataupun siapapun yang mengkufuri Al-Quran, yang mengkufuri adanya nasakh di dalam Al-Quran, ya, menyatakan tidakkah kamu tahu, ya, sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Sobat Fuadi rahimakumullah, disinilah kita diminta untuk bagaimanapun Allah itu adalah Tuhan, Allah itu adalah yang punya kekuasaan mutlak, punya pengetahuan mutlak, dan punya kebijaksanaan yang mutlak. Maka tentu Allah punya kehendak, kebijaksanaan yang melampaui apa yang ada di dalam pikiran manusia. Apa kamu nggak tahu bahwa Allah ketika merubah ini menjadikan yang lebih baik itu, ya Allah mampu saja. Allah qadirun ala kulli syai'. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tidakkah kamu tahu? Nah, ini penutup ini menjadikan kita selalu ingat, apapun batasan hukum, apapun batasan yang kita pahami, maka kita harus memiliki suatu keyakinan bahwasanya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk di sini untuk kemudian menasakh, merubah, mengganti, mengalihkan ataupun menunda suatu hukum menuju hukum yang lain, itu pasti Allah memiliki kebijaksanaan yang itu pasti didatangkan sesuatu yang lebih baik atau minimal setara. Demikian apa yang bisa kita ambil dari ayat ini. Semoga kita memahami maksud dan pesan dari ayat 106 surat Al-Baqarah ini. Terima kasih, saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.